Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dan di depan saya ada teman saya Asmi Saniasona. Kami dari mahasiswa YIN Pekalongan jurusan PGMI. Di sini kami akan diskusi tentang terkait atau menelisik tentang hukum tradisi halal bihalal yang berkembang di masyarakat sekarang, yang narasumbernya beliau Ustadz Muhammad Ali Murtadho. Langsung saja kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama adalah, apa sih sebenarnya halal bihalal itu? Apa sih sebenarnya halal bihalal itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz. Iya, terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua. Ini pertanyaannya pertanyaan seputar Wahabi ini ya. Sebenarnya halal bihalal kita harus paham kabeh, udah paham semua tentang masalah halal bihalal. Apa sih sebenarnya halal bihalal itu? Halal itu artinya apa? Halal boleh. Sebenarnya halal bihalal itu sekedar budaya atau tradisi seperti itu. Namun sejatinya halal bihalal itu ada dalil agamanya juga, ya. Di situ dijelaskan bahwa halal bihalal itu tak air kesel, kalau sama ngomong gampang. Halal bihalal itu sebenarnya di daerah lain itu tidak ada, adanya di Indonesia. Halal artinya berarti apa? Tidak haram. Berarti setiap orang yang mempunyai kesalahan kepada Allah, itu berarti kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup di dunia ini berhubungan dengan manusia, ini kita harus halal bihalal dengan manusia. Berarti intinya halal bihalal itu sendiri adalah sebuah tradisi, ya, yang dilaksanakan atau dilakukan di Indonesia dari sejak zaman dahulu sampai sekarang, turun temurun. Berarti ini sebuah tradisi. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Izin bertanya Ustadz tentang mengapa menggunakan istilah halal bihalal, tidak menggunakan istilah lainnya. Itu mungkin ada filosofi tersendiri atau apa? Sebenarnya ada yang lain. Halal bihalal kan kata bahasa sing gampang. Halal itu berarti halal. Halal bihalal itu seperti ini, berarti mengadakan halal bihalal. Berarti orang yang punya kesalahan kepada manusia, ya kita ketemu dengan manusia. Halal bihalal kita punya kesalahan kepada Allah, ya kita mintanya kepada Allah. Kenapa di sini ditanyakan pakai istilah halal bihalal, tidak lainnya? Padahal juga ada lainnya. Contohnya, misalnya ketika kita bertemu dengan teman kalian, si ngomong kok halal bihalal tapi minal aidin wal isi orang halal bihalal karena mohon maaf itu masalah bihalal. Perintah ini kalau bihalal itu cuman istilah menggunakan istilah halal bihalal itu biar mudah dan dipahamkan. Dan ini pun terutur di Indonesia, paling di luar selain Indonesia itu paling Malaysia juga ada, Singapura juga ada. Tapi selainnya itu tidak ada. Mengapa menggunakan istilah halal bihalal tidak di lainnya? Biar mudah dipahami, ya, biar mudah dipahami dan mengena di seluruh masyarakat. Contohnya kata-kata Pak Bodo langsung ada halal bihalal. Orang-orang misalnya Pak Bodo kan perkumpulan mas gampangnya halal bihalal. Berarti intinya biar mempermudah. Ini bisa dipahami arah telepon tak mana. Ini pertama sih terus. Lagi. Terima kasih. Mau tak jelaskan dari awal ya. Pertanyaan yang ketiga mengenai halal bihalal itu kan merupakan sebuah tradisi di mana umat Islam itu bersilaturahmi
dan bermaaf-maafan. Lalu apakah dengan adanya istilah halal bihalal itu sendiri, maka bermaaf-maafan itu hanya dilakukan setiap setahun sekali? Sebenarnya bahasa halal bihalal itu kan tren dengan ketika kita lebaran atau hari raya Idul Fitri. Kalau berkaitan dengan bermaaf-maafan, yo nak bisa ora santen Idul Fitri. Enggak usah kita nunggu Idul Fitri. Ketika kita salah kepada Allah pun kita harus mengucapkan istighfar kepada Allah. Ketika kita mempunyai salah kepada manusia, ora usah nunggu lebaran, nek bisa ya langsung. Tapi kadang nek lebaran itu lebih mudah. Cara agama iki Jawa niki ora isin ya. Sampai gue salah di orang yang lebaran, orang lebaran hari biasa mesti panjang maaf izin. Tapi ketika hari lebaran, jauh mati orang bakal izin, tidak akan mau. Makanya pertanyaan ini berarti jawabannya adalah meminta maaf itu tidak harus dilakukan ketika di hari raya atau pas halal bihalal. Tidak harus dilakukan setahun sekali. Jadi ketika kita mempunyai kesalahan kepada orang, kita harus juga bisa meminta maaf sewaktu itu juga. Tidak harus menunggu. Ya, berarti intinya itu adalah bahwa bermaaf-maafan itu adalah syariat, bahwa bermaaf-maafan tidak hanya dilakukan di hari raya itu sendiri. Halal bihalal hanya sebuah istilah. Mungkin begitu ya Pak Ustaz. Lanjut yang tanya selanjutnya yaitu tentang halal bihalal ini sendiri kan, jika menelisik ke historis atau sejarahnya, bahwa dulu di era Soekarno itu Presiden Soekarno menginginkan sebuah silaturahim dengan bahasa yang baru. Makanya bahwa Mbah Yai Haji Mahabasbullah Insinyur Soekarno sowan kepada Mbah Yai Haji Mahabasbullah. Di sana beliau meminta untuk sebuah istilah yang baru. Nah, makanya dibuatkan istilah halal bihalal. Pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah pernah berhalal bihalal? Karena halal bihalal sendiri itu muncul di era Presiden Soekarno. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ustaz? Iya. Karena di sejak awal saya sudah bilang, sudah mengatakan bahwa halal bihalal itu sebenarnya berada di Indonesia. Apakah Rasulullah SAW itu mengadakan halal bihalal? Ini di sini sudah ada hadisnya. Maka lahu madlimatun li akhi min irdah au syai'in ila akhirih. Anjir Nabi Muhammad SAW di hadis kursinya Imam Bukhari disebutkan, orang yang punya kesalahan kepada orang baik berkaitan dengan harga diri kehormatan seperti mencela, memuji, menghina domba, atau berkaitan dengan harta seperti mencuri, menggosok, berhutang, tidak bayar lain, maka harusnya ia segera meminta halal sekarang juga di dunia sebelum datang masa yang tidak mungkin ada dinar dan dirham di hari kiamat. Berarti Kanjeng Nabi cuma memerintahkan kepada semua umatnya agar ketika dia mempunyai salah kepada orang, itu harus bisa meminta maaf pada orang tersebut. Jadi Kanjeng Nabi itu orang berarti perintah untuk kita selaku manusia, selaku umat harus bisa memberi maaf dan meminta maaf pada orang yang punya salah, dan kita kalaupun kita juga punya salah. Ini apa? Ini berarti kan Nabi dulu nggak ada halal bihalal, tapi adanya perintah ketika kita mempunyai salah kepada orang lain, kalaupun dan orang lain itu mempunyai salah kepada kita, biar kita itu saling memaafkan dan akhirnya tidak mempunyai salah satu sama yang lain. Akhirnya diringkas di Indonesia namanya halal bihalal. Intinya pokoknya dulu kan Nabi nggak ada halal bihalal, cuma adanya suatu perintah agar tidak masalah. Oke. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya tentang bagaimana pandangan hukum Islam
terkait tradisi halal bihalal yang sudah mendarah daging di masyarakat. Bahwa intinya itu adalah bagaimana sih Islam itu apakah melarang atau menganjurkan atau ada hukum adat yang melarang atau justru membolehkan halal bihalal itu sendiri. Hukum Islam sebenarnya kalau kita lihat ada kalau apa namanya kita bisa lihat masalah tentang hukum Islam itu mungkin kalau kata-kata halal bihalal itu tidak ada. Artinya ini bagaimana pandangan hukum Islam terkait tradisi halal bihalal yang sudah mendarah daging di masyarakat. Seperti kita sebelumnya saya contohkan dulu. Tradisi di Indonesia itu mungkin berbeda dengan tradisi yang lain. Contohnya NU. NU itu mempunyai tradisi yang di dalam hukum Islam itu tidak ada dikatakan bisa dikatakan bid'ah. Contohnya apa? Berjenjen, tahlilan dan lain sebagainya. Dan menurut paham mereka yang selain NU itu adalah merupakan bid'ah, tidak ada hukumnya. Nah, sesuatu yang bid'ah itu adalah dosa dan bisa masuk dalam neraka. Seperti halal bihalal ini ada sebuah tradisi. Jadi kalau diberkaitkan dengan hukum Islam, ya enggak ada. Tradisi halal bihalal sudah mendarah daging. Ya hukumnya nak coro digawe hukum. Ya enggak boleh itu secara hukum Islam. Tapi karena ini sudah tradisi dan ini sebuah bid'ah hasanah yang membolehkan dan Kanjeng Nabi memerintahkan bisa memaafkan, itu nggak masalah. Jadi intinya kalau berkaitan dengan hukum ya jangan dikaitkan dengan hukum. Ini adalah sebuah tradisi yang baik yang perlu dilestarikan. Yang mana orang misalnya sampean mempunyai salah pada orang ngomongin sisi ngomongin, tapi ketika lebaran momen yang baik kira bakal disini atau tidak mau. Ya, makanya untuk namanya kalau pandangan hukum Islam ya kita nggak usah berkaitan dengan pandangan Islam. Yang penting di sini ada sebuah tradisi yang dari dulu sampai sekarang yang dilaksanakan dan itu banyak manfaatnya, tidak madharatnya. Oke, terima kasih, jawabannya sangat luar biasa. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya tentang bahwa ada sebuah cerita tentang silaturahim. Silaturahim ini kan artinya kan nama lain dari istilah halal bihalal. Bahwa di situ jelaskan bahwa ceritanya itu begini, bahwa siapapun yang bersilaturahim itu akan dipanjangkan usianya. Nah, yang dimaksud dipanjangkan usianya sendiri itu bagaimana Pak Ustaz? Karena kan usia itu adalah sebuah takdir. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ustaz? Tidak ulangi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bahwa dalam sebuah cerita itu dijelaskan tentang silaturahim itu adalah sebuah atau nama lain dari halal bihalal. Nah, dari silaturahim sendiri itu ada sebuah cerita di mana seorang yang bersilaturahim maka orang tersebut akan dipanjangkan usianya. Nah, maksud dipanjangkan usianya di situ itu apakah dipanjangkan usianya beneran atau ada hal lain? Karena kan usia itu adalah sebuah takdir ketetapan yang sudah dicatatkan Allah. Jadi ini kaitannya dengan hadis Rasulullah SAW bahwa dulu kan Nabi bersabda sopone siapa orang yang mau bersilaturahim kepada orang atau menyambung sanak famili kepada kita yang sudah memutuskan silaturahim itu, satu akan dipanjangkan umurnya, yang kedua akan diberkahkan kehidupannya, yang ketiga akan dimurahkan rezekinya. Hadis tersebut menjadi tolak ukur kita. Jadi benar apa yang kamu katakan bahwa silaturahim bisa memanjangkan umur, itu benar. Artinya gini loh, walaupun umur itu sudah ditakdir oleh Allah, jodoh, mati, rezeki sudah ditakdirkan, tapi dengan kita silaturahim, itu qadha berarti ya. Ketika kita silaturahim menyambung sanak famili itu, berarti Allah akan mencatat malaikat sing nyatet mau akan merubah. Jadi bisa menjadikan panjang umur, seperti itu. Dan murah rezeki, kemudian menjadikan berkah. Dan manfaat silaturahim itu sangat besar sekali. Karena
balik itu semua, barang siapa orang yang memutuskan silaturahim itu akan apa namanya, akan bahasanya berarti akan dihilangkan, akan dikurangin itu rezeki-rezekinya dan akan dikurangi keberkahannya. Itu kilas balik atau feedback daripada manfaat silaturahim dan memutus silaturahim. Makanya kita dianjurkan untuk bersilaturahim. Ya sebenarnya silaturahim tujuannya adalah menyambung sanak famili. Intinya berarti manfaat silaturahim itu tadi benar bisa memanjangkan umur, itu hanya sekedar bahasanya. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita tidak boleh memutus akul adamnya atau memutus silaturahim, apalagi saudara kita keluarga. Berarti kesimpulannya adalah memang benar bahwa silaturahim itu merupakan atau bisa saja memanjangkan usia kita. Dengan kita bersilaturahim maka umur kita akan makin panjang. Kemudian lanjut ke berikutnya, pertanyaan berikutnya itu tentang tadi kan panjenengan kan bilang bahwa halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Lalu pertanyaannya, apakah negara lain tidak menemukan dalil dianjurkan halal bihalal? Iya. Kan sebenarnya dalam di hadis kalau dalil kan itu hadis kursi apa? Kalau misalnya dalam Al-Quran kan nggak ada, adanya kan hadis silaturahim. Halal bihalal nggak ada. Halal bihalal cuma ada di Indonesia. Yang menciptakan pertama dulu itu adalah Indonesia. Ini ada sejarah. Nah sejarah tak cocok itu langsung bayar usah. Intinya gini loh. Intinya pokoknya kalau halal bihalal itu tradisi yang ada di Indonesia. Kalau di sana di Arab dan pada zaman itu adanya silaturahim. Bisa dibuka di Google, sama biasa di Google. Dan online ada hadis yang meriwayatkan tentang ini itu apa? Bisa dilihat. Jadi intinya apa? Intinya silaturahim. Bukan Berarti intinya adalah bahwa di negara lain itu ada halal bihalal, tapi halal bihalal itu cuma istilah di Indonesia saja. Mereka di negara lain menggunakan istilah silaturahim. Iya. Seperti misalnya kan di sana Lebaran kan sama berarti. Semua umat Islam merayakan Idul Fitri. Semua merayakan semua. Nah, ketika di situ itu ada tradisi masing-masing beda-beda. Kalau di sini adanya halal bihalal. Sing mau nek ora tepung dengan sedulur, akhir tepung dengan sedulur dengan mengadakan halal. Mungkin kalau di sana-sana menggunakan istilah silaturahim. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya bahwa kemarin-kemarin itu sempat ramai atau viral bahwa halal bihalal diisi dengan tarian-tarian TikTok. Nah, menurut panjenengan mungkin bisa menanggapi terkait sebuah kejadian tersebut, Pak? Makna daripada sebenarnya kan kita sudah tahu semua bahwa makna daripada Idul Fitri itu apa? Kembali suci kan? Ya, kembali suci. Berarti kembali suci itu sama berarti harus digodok sebulan, ya. Poso, kemudian membaca Al-Quran, sholat tahajud, sholat dan lainnya. Ketika Idul Fitri dan membaca zakat berarti wis fitri wis suci, kembali suci kayak bayi sing lahir, ya. Kemudian hari atau bulan yang suci itu kan seharusnya dihiasi dengan kebaikan. Anak bisa ketika kita malam takbiran itu dianjurkan untuk sholat, untuk mengajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk rasa syukur kita yang sudah diberi umur panjang sampai malam Id kita bisa melaksanakan puasa selama 30 hari. Kok pantas kira-kira pantas nak amal segala itu dihiasi dengan TikTok dan lain sebagainya, ya. Sebenarnya secara logika otak, ya mungkin nggak apa-apa. Wis ngaji sih, wis ngaji halal bihalal, tinggal kita senang-senang dengan itu. Nah, yang budaya seperti ini kadang disalahkaprahkan. Salah-kaprahnya gimana? Maksudnya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah membaca ini, kemudian kita ayo happy dengan TikTok. Tidak diisi dengan yang lain. Ya sama seperti halal bihalal diisi dengan organ dan kita sama seperti itu. Itulah kadang yang kurang dipahami untuk mereka. Sebenarnya hari yang suci itu sebaiknya dikasih
adalah bagaimana kalau seandainya halal bihalal diisi dengan TikTok dan hiburan lainnya, sebenarnya ya nggak boleh, nggak baik, lebih baik diisi dengan yang lain-lainnya. Oke, terima kasih. Jawabannya sungguh luar biasa. Kali ini kita sampai di penghujung pertanyaan, yaitu tentang dampak. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz bahwa terkait dampak halal bihalal ini dan perlu atau tidak sebenarnya berhalal bihalal. Mungkin saya jelaskan Pak Ustadz. Dampak halal bihalal, ya, dampak halal bihalal ya bagus lah. Dampaknya halal bihalal itu kan tadi sudah saya sampaikan dari awal bahwa adanya halal bihalal itu satu, mempererat silaturahim kepada warga, kepada sanak famili, kepada keluarga. Sing mau orang nyambung jadi nyambung. Dampaknya ya positif. Satu dampaknya positif. Kalau seandainya halal bihalal negatif, sudah mungkin ada halal bihalal lah. Ya. Misalnya kalau halal bihalal negatif, dampaknya ya positif. Kemudian apakah perlu atau tidak seorang berhalal bihalal? Ya kembali, halal bihalal adalah sebuah tradisi di Indonesia yang dilakukan atau dicetuskan, maksudnya NU ya, dulu berarti siapa? Bapak? Tidak tahu ya, kalau saya ceritakan. Dicetuskan dulu sampai sekarang masih terlaksana. Berarti kan intinya kita itu harus berhalal bihalal. Artinya perlu tidak untuk halal bihalal ya perlu banget, karena itu adalah silaturahim kita untuk menyambung sanak famili kepada keluarga kita, kepada masyarakat dan sebagainya. Berarti ininya mungkin bisa dijelaskan terkait dampak halal bihalal. Dampaknya adalah satu, positif. Dan perlu atau tidak seorang halal bihalal? Perlu, karena kita selaku umat Islam dianjurkan untuk menyambung silaturahim sesuai dawuh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sangat luar biasa. 10 pertanyaan tadi beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab oleh beliau. Kemudian mungkin ada kesimpulan terkait tadi yang disampaikan panjenengan Pak Ustadz yang perlu ditekankan kembali kepada mereka. Iya, gini, saya hanya memberikan masukan atau penekanan bahwa tradisi seperti itu yang ini khususnya di NU Nahdlatul Ulama ya, kadang di selain NU khususnya Minhum, kalian tahu ya, itu biasanya hal-hal seperti itu dipermasalahkan. Bisa dikatakan tidak ada dalilnya lah, tidak ada hadisnya lah, tidak ada ininya lah. Dan kalau melaksanakan tidak ada hadis dan Kanjeng Nabi tidak melakukan, maka ini adalah bid'ah. Bid'ah dalam masuk dalam neraka. NU menjembatani seperti itu. Jadi tradisi seperti ini yang dilakukan oleh leluhur kita, oleh para ulama-ulama kita yang kita lestarikan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa kita selaku umat Islam dianjurkan untuk bersilaturahim kepada semua orang, apalagi orang-orang yang pernah kita salahi, orang-orang yang pernah kita gunjing dan lain sebagainya. Jadi hidup di dunia ini kan ada dua, hakullah dan hakul adami. Kalau kita mempunyai salah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah dengan beristighfar. Yang kedua, hakul adami itu yang paling berat. Kalau tidak diselesaikan di dunia ini, maka akan dibawa ke akhirat. Makanya ketika lebaran, akeh wong sing ngaku salah. Orang-orang bener ya orang-orang masih ngakune salah. Ngaku niki urung teko kok aku ngobrol dulu. Siapa bakal orang mau gemede. Bodoh orang mau gemede, nak mau gemede iki berarti atine sapa apa sih? Adanya apa? Hati yang rendah semua. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita selaku umat Islam harus bersilaturahim, harus menjunjung tradisi ini. Terus yang terakhir bahwa hal semacam ini semakin kesini kadang banyak mengikis. Artinya apa? Artinya kadang dalam satu keluarga pun sudah tidak cocok, akhirnya tidak bisa silaturahim. Makanya tradisi seperti ini kalau bisa dilaksanakan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di
di dalam semuanya agar orang-orang sing malu sing izin jawab maaf akhirnya belum teko belum jawab maaf. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Ya, mungkin itu kalau misalnya kurang jelas atau ada kekurangan mau dimaafkan, bahwa semua manusia itu ada kekurangannya, itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun ada kekurangan dari itulah kekurangan yang saya dari saya. Oke, terima kasih. Beliau sangat luar biasa, beliau telah menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Dan inilah akhir dari diskusi kita bahwa halal bihalal adalah sebuah tradisi. Halal bihalal hanya sebuah istilah dari silaturahmi. Dan ini hanya terjadi di Indonesia. Makanya perlu sekali bahwa halal bihalal ini dilestarikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf apabila saya ada kekurangan dalam tutur kata atau kata yang bisa menyakiti panjenengan semua, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.